Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Inilah gambaran lini belakang tim nasional Indonesia usai Elkan Bagot resmi promosi ke Premier League bersama Ipswich Town. Jika Elkan tidak kembali dipinjamkan dan tetap berada di skuad utama Ipswich, maka Indonesia resmi akan memiliki barisan pertahanan yang tersebar di 5 liga papan atas Eropa. Kekuatan ini mencakup Jay Itzes yang berkompetisi di Serie A Italia, Kevin Dix di Bundesliga Jerman, Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis, serta Maarten Paes yang berkarir di kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Kehadiran Elkan di kasta elit Inggris tentu akan melengkapi kemewahan struktur pertahanan Garuda dengan pengalaman merumput di Liga Top Eropa. Kini keputusan strategis berada di tangan manajemen Ipswich Town, memberikan kesempatan debut bersejarah bagi Elkan di Premier League atau memilih opsi peminjaman kembali demi menit bermain yang lebih reguler. Kalau dulu kita punya back-back yang ya kalau boleh dibilang rata-rata itu bermain di Liga 1 Indonesia. Sekarang kita punya pemain-pemain belakang yang rata-rata itu bermain di liga-liga top Eropa. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada Rizky Ridho dengan Persija. Tapi kalau dilihat dari Elkan Bagot, Jay Itzes dan juga Kevin Dix, Calvin Verdong, wah ngeri nih kita punya pemain belakang. Ya agak mustahil untuk dikalahkan sebenarnya ya kalau kita lihat dari struktur permainannya dan struktur pemainnya seperti ini. Agak sulit sebenarnya Indonesia dikalahkan karena kita punya back-back elit dari Liga Top Eropa, bro. Bayangkan Jay Itzes di Serie A, kemudian Calvin Verdong di Ligue 1 Prancis, Kevin Dix di Bundesliga, kipernya juga tidak main-main, 2 orang, bro. Satu di Serie A, satunya di Eredivisie, Ajax Amsterdam. Tambah lagi ada Justin Hubner dan yang lain-lain. Agak disayangkan sebenarnya kalau kita sampai kalah gitu. Ya walaupun ya di pertandingan sepak bola ada kalah ada menangnya. Cuma menurut saya di Asia Tenggara yang paling mewah skuadnya ya Indonesia. Apalagi kita akan menghadapi FIFA ASEAN Cup. Kalau semua pemain-pemain ini turun, hey bro, Indonesia akan jadi skuad ya tim yang paling mewah. Bayangkan di lini belakang itu bermain di Liga Top Eropa. Lini tengah sampai lini depan itu ya kalau boleh dibilang tier 2 lah. Ya mustahil lah kalau kita tidak juara, tapi kita tunggu dari John Hartman nanti seperti apa. Ya kita tunggu saja. Elkan Bagot bakal main di Premier League musim depan, jadi nggak sabar lihat Elkan ngantongin Haaland. Elkan Bagot ikut jadi bagian penting bawa Ipswich Town promosi ke Premier League musim depan. Dan yang bikin makin pede, dia juga baru perpanjang kontrak sampai 2028. Artinya percaya dan dia bakal dapat kesempatan lebih buat buktiin diri di level tertinggi. Gak cuma sekadar numpang lewat, tapi benar-benar siap bersaing. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Sekarang bayangin, back kebanggaan timnas Indonesia ini nanti harus jagain striker-striker kelas dunia kayak Erling Haaland. Tekanan jelas gede, tapi ini juga momen pembuktian. Apakah Bagot bisa naik level dan beneran jadi tembok kokoh di Premier League atau malah ketahuan kerasnya kompetisi? Menurut lu, realistis gak sih kita berharap dia bisa langsung bersinar musim depan? Realistis sebenarnya, mengingat Elkan Bagot bukan back yang kaleng-kaleng, ya tidak salah juga. Kalau kita berharap dia itu dipakai sama pelatih Ipswich ya untuk bermain di Liga Inggris musim depan. Ya kita harapnya dia diberikan kesempatan lah. Nah kalau sampai dia diberikan kesempatan bermain di Liga Inggris, maka Elkan Bagot jadi satu-satunya orang Indonesia yang pernah bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Premier League pak, ada orang Indonesia. Ngeri bro. Tapi semoga lah dia dapat kesempatan bermain. Ya sekarang saja kita sudah senang dia diperpanjang kontrak sampai tahun 2028. Artinya dia punya kualitas lah. Makanya perpanjang kontrak dan sampai tahun 2028. Dan kita lihat nantilah sepanjang 2026 ini sampai 2028 berapa kali sih dia nanti bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League. Semoga lah. Ayolah, come on man. Elkan Bagot bukan kaleng-kaleng ini. Ayolah, siapa namanya pelatihnya itu? Kieran McKenna, siapa tuh nama pelatihnya itu? Ayolah turunkan Elkan Bagot sebagai center back itu. Pasti dukungan dari Indonesia sangat gila untuk Ipswich itu nanti itu. Tenang, kita pasti dukung. Harapan Indonesia hancur. Iran resmi ambil tiket Piala Dunia 2026.
FIFA memastikan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026, sekaligus menutup peluang tambahan bagi negara lain, termasuk timnas Indonesia. Kepastian ini disampaikan langsung Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang menegaskan keikutsertaan Iran di turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Sebelumnya sempat muncul wacana playoff tambahan jika Iran mundur dari turnamen. Skenario itu membuka harapan bagi beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk merebut tiket terakhir ke Piala Dunia. Peluangnya tipis, bro, ya. Dilansir dari Okezone, FIFA bahkan disini mempertimbangkan format playoff yang melibatkan 4 negara, 2 dari Asia dan 2 dari Eropa. Namun dengan kepastian Iran tetap berpartisipasi, peluang tersebut otomatis tertutup. Harapan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 pun dipastikan sirna. Di sisi lain, timnas Indonesia kini fokus pada agenda terdekat, yakni laga uji coba FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman, sementara satu lawan lainnya masih dalam proses pencarian oleh PSSI, termasuk kemungkinan menghadapi Italia. Wah, kita punya agenda timnas ini terlalu banyak sebenarnya tahun ini, ya. Uji coba lawan Oman ini di bulan Juni, bulan depan itu kita akan lihat timnas lawan Oman. Kemudian ya satu lagi kita belum tahu siapa calon lawannya. Kemudian selanjutnya ada Piala AFF, kemudian FIFA ASEAN Cup. Ya tahun depan lanjut dengan ya Piala Asia. Kita tunggulah timnas kita ini sampai sejauh mana nantinya dengan skuad yang ada sekarang, dengan ya kalau boleh dibilang pemain-pemain yang cukup mewah lah, ya, kita lihat nantilah sampai di mana timnasnya kita ini. Tapi kita doakan semoga yang terbaik lah untuk timnas ini, semoga mereka bisa melangkah lebih jauh, dan harapannya kita punya timnas kesayangan ini sampai 100 besar, ya. Semoga sampai 100 besar, itu harapannya kita. Kejutan di skuad timnas. John Herdman resmi memanggil 23 pemain untuk ASEAN Championship 2026. Menariknya, ada 5 wajah baru yang belum pernah tampil di level senior timnas Indonesia. Mulai dari winger PSM Makassar, Rizky Eka Pratama, striker Persija Jakarta, Excel Runtukahu, bek tangguh dari Dewa United, Brian Fatari, hingga talenta muda Borneo FC, Alvared Sibuffon dan Fajar Faturrahman. Kesempatan emas untuk unjuk gigi di level tertinggi. Siapa yang bakal jadi kejutan terbesar? Jadi ada nama-nama, memang ya kelima nama ini memang belum pernah ada di timnas senior, tapi seperti Fajar Faturrahman, kemudian siapa lagi tadi itu Alvared Sibuffon, itu kan mereka sudah pernah kita lihat lah di kelompok umur. Tapi nama-nama seperti Excel Runtukahu dan beberapa pemain dari Borneo, kemudian PSM, ada dari Dewa, itu kan belum pernah sama sekali kita dengar namanya mereka di timnas itu. Tapi kita sebenarnya ya bersyukurlah sama John Herdman karena dia memberikan kesempatan untuk pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi di Piala AFF edisi tahun ini. Dan memang yang dipilih itu pemain-pemain lokal semua, ya, pemain lokal semua. Ya, berkolaborasi dengan beberapa pemain diaspora kita. Ya, maksudnya pemain-pemain keturunan kita lah, yang bermain di Liga 1 juga. Nah, yang agak disayangkan dan yang bikin kita kaget itu tidak ada namanya Ivar Jenner gitu. Kok bisa Ivar Jenner tidak ada? Sedangkan ya dia gelandang bagus gitu. Yang harusnya dia tandemnya itu dengan Tom Haye gitu. Cuma ya kita ya menghargailah keputusannya John Herdman gitu. Karena kita tidak tahu juga alasannya apa gitu. Ini kan belum final, skuadnya belum final. Ini baru pemanggilan untuk training center. Bisa saja ada yang dicoret dan ada nama-nama baru nanti yang dipanggil lagi gitu kan. Nanti kita lihat lah. Keren ini. Sangat-sangat buat kita penasaran ini. Ini fakta. Emil Audero untuk ketiga kalinya masuk Best 11 di Serie A. Emil Audero masuk Best 11 Giornata 34 Serie A. Dan ini udah yang ketiga kalinya, bro. Formasi 3-4-3 dan dia jadi pilihan utama di posisi kiper. Ini bukan kebetulan, ini konsistensi. Di liga sekelas Serie A yang isinya striker-striker top Eropa, Audero masih bisa tampil solid dan stand out. Gokil sih, levelnya emang udah beda. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa masih ada yang ragukan dia buat jadi andalan timnas Indonesia? Kalau di Italia aja dia bisa bersaing dan diakui, harusnya di level Asia malah bisa lebih dominan. Nah sekarang gue tanya, Audero udah pantas jadi nomor 1 timnas tanpa debat atau masih ada yang belum yakin? Sebenarnya begini, kita yakin, bukan tidak yakin ya dengan Emil Audero. Cuma sayangnya di timnas saingannya itu Martin Paes yang lebih dulu dinaturalisasi oleh PSSI. Nah sialnya lagi itu si Martin Paes itu dinaturalisasi, datang dia ke Indonesia, langsung bikin semua fans timnas jatuh cinta sama dia, bro.
Yang bikin fans itu jatuh cinta sama dia waktu dia tepis penaltinya Salem Al-Dawsari waktu Indonesia lawan Arab Saudi. Ya, di kandangnya Arab Saudi waktu itu. Makanya Emil Audero seperti apa ya? Bukan berarti ditolak atau tidak layak jadi kiper utama, tapi seperti punya saingan ketat lah. Saingan ini sangat ketat sekali lah di posisi kiper. Nah, ini kita kan punya ini hanya dua loh kiper yang kalau boleh dibilang grade A. Selebihnya kan itu Liga 1 semua, bro. Ya. Ada Sirus Margono yang ya jarang juga dipanggil, hampir tidak terdengar namanya, siapa, Nadeo. Kemudian Hernando Ari, ini kan kiper-kiper yang bermain di liga lokal. Ya. Secara kualitas kita tidak boleh bohong, memang jauh di bawahnya Emil Audero dengan Martin Paz. Makanya kenapa Emil Audero ini seperti menjadi, ya dalam pikiran kita itu seperti cadangannya Martin Paz, karena Martin Paz itu sudah lebih dulu dicintai sama masyarakat Indonesia. Bukan berarti Emil ini tidak bagus, sumpah Emil terlalu bagus. Kalau dia tidak bagus, tidak mungkin dia masuk di best 11 di Serie A Italia, bos. 3 kali ini, bro. Dia bagus, cuma untuk timnas dia punya saingannya tuh Martin Paz. Itu sayangnya. Tapi dua-duanya ketika diberikan kepercayaan itu terlalu bagus, terlalu gila, bagus sekali malah. Ya. Jadi sekali lagi Emil Audero bukan berarti di timnas belum pantas ya jadi kiper utama, tapi beratlah saingannya itu Martin Paz, bro. Berat. Begitulah kira-kira ya. Martin Paz tetap is the best lah. Emil juga the best, tapi the bestnya itu Martin Paz. Dulu andalan STY, kini entah kemana. Dulu jadi salah satu andalan di lini depan timnas Indonesia saat masih ditangani Sintayong. Kini nama Rafael Struijk justru mulai menghilang. Penyerang muda ini dulu sempat mendapat kepercayaan dan tampil cukup menjanjikan. Kecepatan dan pergerakannya jadi senjata penting di era Sintayong. Namun setelah STY berhenti, Rafael Struijk seakan juga ikut berhenti. Memasuki era baru bersama pelatih John Herdman, situasinya berubah drastis hingga beberapa pemanggilan terakhir Rafael Struijk belum juga mendapat tempat di skuad Garuda. Persaingan yang semakin ketat, perubahan gaya bermain, dan minimnya menit bermain di klub diduga jadi faktor utama. Tapi tetap saja, absennya Struijk memunculkan tanda tanya besar di kalangan ultra sebelah. Apakah ini murni hanya soal taktik, atau memang Struijk harus berjuang lebih keras untuk bisa kembali lagi? Oke, Rafael Struijk ini sebenarnya striker bagus dan kalau boleh dibilang ya dia ini salah satu pemain yang underrated lah ya. Cuma teman-teman begini, siapapun pelatihnya, kalau menit bermainnya itu di klub tidak bagus atau kurang, maka pasti akan didepak lah. Rafael Struijk mungkin dia cocok dengan skemanya Sintayong, makanya siapapun lah, ada striker siapapun di situ, tetap Rafael Struijk yang menjadi andalan. Ya kecuali Ole Romeni waktu itu. Cuma sayang Ole Romeni ya datang di saat yang kurang tepat lah waktu itu kan. Cuma begini, Rafael Struijk di klub itu kurang, dapat menit bermain itu sangat kurang. Di Brisbane Roar pun itu jadi cadangan, hanya cetak 1 gol. Kemudian di Dewa United juga ya agak sedikit kurang lah gitu kan. Makanya dia ya tidak dipanggil lagi sama John Herdman. Bahkan di sebelum John Herdman pun si Patrick Kluivert itu tidak terlalu percaya juga sama Rafael Struijk. Ya karena kurangnya menit bermain dan juga persaingan lini depan itu agak ketat ya kan. Di kiri ada Ragnar, di kanan ada Emiliano, strikernya sudah pasti Ole Romeni. Jadi agak berat lah untuk Rafael Struijk, ditambah lagi ya dengan menit bermain yang kurang. Ya, bisa jadi juga Rafael Struijk ini tidak cocok dengan skemanya John Herdman, makanya tidak dipanggil. Tapi ya semoga lah nanti ke depannya bisa dipanggil lagi dan kita lihat si El Clemer ini bisa main lagi untuk timnas. Soalnya sudah lama juga kita tidak lihat dia di timnas ya. Alarm bahaya berbunyi di Amsterdam. Martin Paes terancam dikudeta dari posisi kiper utama Ajax oleh sosok seharga 186 miliar rupiah. Krisis Mister Gawang melanda Ajax jelang musim panas 2026. Vitesse Lakios cedera panjang dan harus kembali ke Liverpool karena statusnya hanya pemain pinjaman, sementara Remco Pasveer resmi hengkang. Martin Paes yang maju jadi tumpuan sebenarnya sudah berjuang keras mencetak 3 clean sheet dari 7 laga. Tapi aneh
Anehnya, manajemen Ajax merasa performa kiper timnas Indonesia ini belum cukup meyakinkan. Alih-alih memberi Maarten Paes waktu, Ajax malah ngotot membidik Mark Vlekken dari Bayer Leverkusen. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Performa Mark Vlekken musim ini justru lagi babak belur. Bayangkan, dia kebobolan 33 gol dari 21 laga di Liga Jerman, plus dihajar 12 gol di Liga Champions. Kok bisa Ajax mau buang duit 186 miliar demi kiper yang lagi disorot tajam publik Jerman? Jika transfer blunder ini benar-benar terrealisasi, nasib Maarten Paes jelas di ujung tanduk dan harus rela dipaksa turun kasta menjadi sekadar pelapis, menggusur tembok Garuda demi kiper yang catatan kebobolannya mengerikan. Ajax bukan sedang memperkuat skuad, mereka sepertinya sedang berjudi dengan pertahanan sendiri. Menurut kalian, mending Maarten Paes bertahan dan bersaing atau pindah klub sekalian? Tulis pendapat. Harusnya bertahan dulu lah. Belum tentu juga si Vlekken itu bisa jadi kiper utama. Si Vlekken ini kan kipernya Belanda nih, timnas Belanda ya. Belum tentu juga dia jadi kiper utama. Toh Maarten Paes tidak buruk-buruk amat ya, istilah kerennya not bad lah. 3 kali clean sheet bro, ya kan. Cuma ya pertahanannya Ajax saja, pemain belakang yang agak kurang itu ya kan. Kalau Maarten Paes ya oke-oke saja dia, ya kan. Jadi menurut saya Maarten Paes pasti akan tetap jadi pilihan utama di Ajax Amsterdam. Pastilah. Ya, semua pemain pasti punya masa sulit dan ya Maarten Paes bisalah lewati itu. Oke? Jadi itu dia saudara-saudaraku yang saya kasihi. Beberapa video dan tanggapan dari supporter dan juga netizen Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Yang terpenting sekali lagi jangan lupa subscribe bro. Ya, subscribe, like, comment, share supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.